Mengejutkan, alasan Rocky Gerung sebut masuk akal jika Jokowi lengser gara-gara virus corona. Ahli filsuf kelahiran Manado, Rocky Gerung buka suara soal prediksi dari pengamat politik Syahganda Nainggolan yang mengatakan bahwa rezim Presiden RI Joko Widodo tidak akan mampu selesai hingga akhir periode. Rocky Gerung mengatakan, tanda-tanda keretakan masyarakat Indonesia sudah terlihat di mana-mana. Di antaranya adalah masuknya oposisi ke dalam pemerintahan. Presenter acara Rocky Gerung Official, Hersubeno Arif lanjut menegaskan bahwa pembahasan mereka berdasarkan analisis ilmiah dan bukan bermaksud untuk makar. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Kamis, awalnya Hersubeno menanyakan pendapat Rocky Gerung soal prediksi jatuhnya Jokowi dalam waktu 6 bulan. Rocky Gerung menjawab bahwa prediksi tersebut masuk akal. Masuk akal saja, katanya. Pria yang pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia itu lanjut menjelaskan mengapa prediksi jatuhnya Jokowi masuk akal. Menurutnya, kini ada beberapa tanda keretakan yang telah terjadi di masyarakat Indonesia. Variabel sosial misalnya, keakraban bernegara, sampai sekarang ada ketegangan etnis, ketegangan agama, ujar Rocky Gerung. Ia juga membahas bagaimana masyarakat Indonesia terpecah saat menghadapi wabah virus corona. Iya, ada virus, harusnya ada kebersamaan. Yang terjadi, segregasi kan? Secara sosial ekonomi ada yang tiba-tiba memborong masker, menimbun bahan pangan, kata Rocky Gerung. Padahal, sebetulnya kalau terjadi riots kerusuhan, yang saya timbun itu pasti diserbu oleh orang yang lapar. Buat apa nimbun? Lanjutnya, Rocky Gerung melihat Indonesia saat ini dalam kondisi yang tegang. Sinyal itu memperlihatkan bahwa perdamaian batin itu tidak terjadi, katanya. Kondisi tegang tersebut, menurut Rocky Gerung, adalah salah dari pemerintah yang merekrut oposisi ke dalam pemerintahan. Perdamaian politik terjadi, tapi rakyat tidak berdamai secara batinnya. Dan itu bukan salah rakyat, itu salah pemerintah yang secara serampangan menganggap bahwa politik bisa diselesaikan dengan mengundang oposisi masuk dalam kabinet, paparnya. Rocky Gerung mengatakan, dengan tidak adanya oposisi, rakyat saat ini justru semakin bergejolak melawan pemerintahan. Oposisi berhenti, tapi perlawanan politik rakyat jalan terus, terangnya. Dan kemudian, yang terjadi, pembelahan di dalam masyarakat semakin dalam. Semakin dalam. Dalam kasus DKI Jakarta itu semakin terlihat, imbuh Rocky Gerung. Pria kelahiran Manado itu juga menceritakan perjalanan dirinya ke berbagai universitas di Indonesia. Melalui kunjungannya itu, Rocky Gerung melihat bahwa suasana masyarakat memang tidak dalam kondisi damai. Seolah-olah berdamai, tapi dendam masih berlangsung karena janji pemerintah tidak cukup meyakinkan bahwa Indonesia punya harapan, katanya. Jadi dengan dasar itulah, makanya kemudian muncul prediksi, bukan ramalan lah, balas Hersubeno. Rocky Gerung mengiyakan bahwa prediksi kejatuhan rezim memang masuk akal. Sebut saja prediksi yang masuk akal bahwa pemerintah bisa berhenti di tengah jalan, macet atau di lockdown, atau dikunci oleh kebijakannya sendiri, katanya. Meluruskan pembahasan, Hersubeno menegaskan bahwa diskusi tersebut bukanlah bentuk dukungan terhadap makar. Ia menegaskan, pemerintah akan jatuh karena kebijakannya sendiri. Ini penting digarisbawahi. Ini bukan gerakan mendorong untuk makar, tapi lebih pada kalkulasi ekonomi, politik, dan sosial yang ada sekarang, tegas Hersubeno. Gampangnya, semua rumus sosiolog untuk suatu kemacetan politik tersedia di negeri ini, tambah Rocky Gerung. Sebelumnya diberitakan, Syahganda telah memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal jatuh 6 bulan ke depan. Prediksi Syahganda itu didasar pada kondisi pemerintahan Jokowi yang mengalami banyak masalah. Terkait hal itu, Syahganda pun menyinggung
wabah virus corona yang kini telah dikhawatirkan seluruh warga dunia. Hal tersebut disampaikan Syahganda melalui tayangan YouTube Realita TV. Mulanya, Syahganda menyoroti soal pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, Jokowi sempat bepergian ke luar negeri untuk mencari dana demi memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Jokowi baru ke Australia untuk cari uang ibu kota baru. Dia ke Canberra dan lain-lain, kata Syahganda. Tak hanya Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan pun disebutnya turut mencari dana untuk memindahkan ibu kota. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan membawa orang-orang beramai-ramai cari uang ke Amerika untuk investasi di ibu kota baru, jelasnya. Jadi, tema mereka ini tema yang aneh, yang sebenarnya udah di luar akal sehat. Ia bahkan menyinggung jumlah uang yang digelontorkan pemerintah Jokowi untuk membayar para buzzer. Makanya mereka membayar buzzer 72 miliar untuk membuat suasana supaya lebih heboh, lebih hebat, kondusif, jelas Syahganda. Masalah lain yang dialami pemerintahan Jokowi yang disebut Syahganda yakni pada bidang pariwisata. Menurut Syahganda, pariwisata Indonesia menurun drastis semenjak virus corona merebak ke banyak negara. Orang lain pariwisata misalkan, udah lihat kita 2 juta kehilangan wisatawan, tutur Syahganda. Arab Saudi 7 juta kehilangan wisatawan, dia juga umroh nggak peduli. Itu dibatasi. Terkait kondisi tersebut, Syahganda menilai pemerintah Jokowi memiliki struktur yang lemah. Tak hanya itu, Syahganda bahkan memprediksi pemerintahan Jokowi bakal jatuh pada 6 bulan ke depan. Ini kan udah panik game. Biasanya dalam sebuah teori organisasi itu, karena strukturnya udah lemah dan leadernya bakal jatuh, jelas Syahganda. Jadi, saya ngitung-ngitung saja, mungkin kalau coronavirus ini bisa 6 bulan, nggak ketemu vaksinnya, mungkin Jokowi di tahun ini 6 bulan lagi sudah jatuh. Syahganda lantas mengklaim hal yang disampaikan itu sebagai ramalan seorang pengamat politik. Nggak dijatuhkan, ini jatuh aja gitu. Ya, itu ramalan saya sebagai pengamat, pungkasnya. Di sisi lain, Rocky Gerung, Jokowi krisis oposisi. Rocky Gerung lalu menjelaskan, saat ini banyak pihak yang berharap Jokowi jatuh dengan cara apapun. Hal tersebut menurutnya tak akan terjadi apabila kubu oposisi tidak dimasukkan ke pemerintah. Kalau ada oposisi akan menghitung kapan jatuhnya, dengan cara apa, dan harusnya melalui metode yang konstitusional, kata Rocky Gerung. Karena tidak ada oposisi, maka bajing an dan pengharap buruk bersatu. Justru salahnya, pemerintah mengambil alih potensi oposisi, memasukkan suara oposisi ke dalam kabinet. Akibat memasukkan oposisi, Rocky Gerung mengatakan, kini pemerintah tidak tahu apakah yang mereka lakukan benar atau salah. Karena tidak ada oposisi yang terjadi, pengawas dan pemantau pemerintah. Jadi, dia nggak tahu lagi ini matang atau busuk, ujar Rocky Gerung. Kalau ada oposisi, pemerintah bisa tahu, oh, saya membusuk. Oleh karena itu, saya perlu perbaiki nutrisi. Karena tidak ada oposisi, maka seluruh sinyal pembusukan itu tidak bisa dibaca oleh pemerintah. Lanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda?